Pramuka, kembali lagi bersama saya Armonika Dalpi di podcast Rabu Dasu. Nah, kali ini nih kita mendapat narasumber yaitu adalah anggota Dewan Ambalan Raja Bujang Dayang Suri sendiri nih Kak. Jadi ada Kak Lilis Nurdiana. Ya Kak, gimana kabarnya Kak? Siapa ya? Alhamdulillah. Nah, Kak Lilis ini merupakan anggota Ambalan Raja Bujang Dayang Suri, menjabat sebagai Dewan Ambalan yaitu Juru Uwa. Dari kapan nih Kak mulai gabung di Pramuka? Kalau ikut pramukanya sih mulai dari SMP kelas 1. Cuman sempat vakum gara-gara Covid. Terus setelah itu lanjut lagi di SMK. Berarti Kak Lilis ini gabung di Ambalan Raja Bujang Dayang Suri ini dari kelas 10 ya Kak? Apa sih Kak yang mendorong Kakak untuk ikut ke ekskul Pramuka ini? Kalau yang mendorong saya sih sebenarnya awalnya itu cuma pengen coba-coba aja. Cuman karena menurut saya kayaknya Pramuka tuh lebih menantang, lebih seru. Jadi saya suka aja gitu karena Pramuka itu pasti setiap apa tuh ada aja kegiatannya. Oke, jadi Kak tertarik karena kegiatan ya yang ada di Pramuka. Iya. Nah, kalau dari segi latihan kita kan ada latihan rutin nih Kak. Ada nggak sih hal yang bikin Kakak males untuk latihan tuh? Kalau yang bikin males sih nggak ada, cuman yang kalau dibilang agak membosankan mungkin adalah. Oh Ya kalau misalnya setiap kegiatan tuh kurang kurang banyak kegiatan. kurang banyak kegiatan seperti apa ya? Pokoknya kayak kurang kegiatan gitulah. Oke, berarti nggak ada nih yang nggak suka yang buat Kakak malas latihan. Yes. Oke Kak. Nah, dalam Kakak mengikuti kegiatan Pramuka ini apa yang ingin Kakak capai gitu Kak? Kayak tujuan Kakak di Pramuka ini nanti kedepannya itu untuk apa? Kalau yang ingin saya capai sih pastinya lebih mencari pengalaman ya. Terus tuh ingin menambah teman gitu. Tapi kalau tujuan awal saya sih dari awal banget nih pengennya tuh jadi pramuka Garuda gitu. Wow! Beautiful! Oke, tepuk tangan untuk Kak Lilis. Semoga Kak Lilis bisa mencapai tujuannya. Amin. Ada nggak sih Kak pengalaman Kakak di Pramuka yang berkesan atau yang nggak bisa Kakak lupakan lah? Ada sih, setiap perkemahan pasti ada tuh kayak misalnya kegiatan bersama kakak-kakak pembina atau ada kakak-kakak alumni gitu yang bikin pokoknya menyenangkan gitu setiap perkemahan. Oke, sebelum kita bincang-bincang lanjut nih Kak, di sini kebetulan kami ada menyediakan minuman. Jadi Kakak boleh request nih mau apa? Air putih aja. Oh, air putih aja. Kak Ate? Air putih Kak. Permisi Kak. Oke, air putih. Makasih Kak Ate. Terima kasih. Kalau dari kegiatan Pramuka yang menurut Kakak paling menantang tuh ada nggak sih Kak? Yang paling menantang ya, mungkin ya kayaknya waktu itu yang waktu kami ngambil wings. Wings. Iya, wings merah. Tapak merah. Nah jadi situ tuh nggak terlalu menantang sih memang, cuman ya lebih itu yang lebih anunya lagi. Oh, nggak terlalu menantang katanya guys. Berarti Kak Lilis ini kuat ya guys jalan kaki. Nggak juga. Gimana tuh Kak perjalanannya sampai bisa dapat lambang wings tapak merahnya? Ya kalau perjalanannya sih ya mungkin ya seperti biasa lah ya, jalan seperti biasa gitu. Cuman kalau jaraknya itu sekitar 30 kilo. Dari mana ke mana tuh Kak? Kalau awalnya kami mulai itu dari kecamatan Kuala Cenaku sampai ke itu DKC. Oh iya. Terus tuh sampai DKC kami tuh ngelilingin Danau Raja maksudnya. Danau Raja berarti di Kecamatan Rengat nih Kak? Iya, Kecamatan Rengat. Itu memakan waktu berapa jam Kak? Dari Kuala terus sampai ke DKC terus sampai muter-muter danau itu berapa jam Kak? Kalau mulainya kan dari jam 9 pagi, selesai sekitaran jam 11. Sekitar berapa jam ya? 11 apa nih? 11 malam. Oh my god! Oh, berarti dari pagi sampai sore itu nggak ada berhenti nih Kak?
Kalau ada sih beberapa kali berhenti. Jadi yang bikin lama tuh mungkin karena banyak berhentinya sih. Oke, berarti jarak tempuh 30 km. Keren, keren, keren. Apa nih yang menurut kakak berkesan di kegiatan itu? Kekompakan bersama tim gitu. Kalau misalnya timnya ada yang lelah atau ingin istirahat gitu, pasti kompak semuanya, dikasih tahu bareng-bareng. Walaupun yang satu ini masih sanggup, tapi tetap aja gitu nunggu kawannya, saling menunggu. Sekalipun dia lebih dulu, pasti dia tetap menunggu gitu. Berarti di kegiatan ini sangat menguji kekompakan ya kak. Siapa? Ada tantangan nggak sih kak selama melakukan wings tapak merah ini kak? Ada sih. Waktu kami melakukan perjalanan itu, sebelum berangkat kami diwajibkan membawa telur 1 butir, terus di dalam telur ini barengan dalam plastik itu, terus dimasukin batu. Nah, jadi kami disuruh jagain telur itu supaya nggak pecah sampai kami selesai jalan. Itu dibawa kayak mana nih kak? Dipegang, digantung atau Digantung sih, digantung di leher. Oh, Jadi, digantung di leher. iya. Berarti diikat pakai tali. Iya, diikat pakai tali, masukin dalam plastik. Oke, itu berhasil nggak kak dilewati? Ya, kalau saya sih tidak. Jadi telurnya tuh waktu saya pegang tuh hampir sampai sih. Terus nggak tanya kebanting gitu, nggak tahu gara-gara apa bisa kebanting, pecah. Oke, di kegiatan ini tuh terkhusus dari ambalan kakak sendiri atau ada gabungan nih kak dari ambalan lain? Ya, awalnya sih memang khusus dari ambalan ambalan Rabu Dasu. Oke. Maksudnya Dayang Suri, Iya. Raja Bujang di SMK. Tapi waktu sampai di DKC itu adalah beberapa kakak-kakak yang ikut gabung. Itu kakak dari? Kalau nggak salah sih dari DKC juga. Oke, dari DKC. Mungkin nih kak, dari penonton-penonton kita nih ada yang belum tahu mengenai yang kita pakai nih, atribut-atribut yang kita gunakan. Boleh dong kak Lilis sharing cara-cara kita mendapatkan SKU TKU ini, kemudian TKK. Boleh dong kak ceritain dari awal banget nih, dari bajunya masih kosong sampai akhirnya kakak bisa pakai kacu, bisa pakai badge Bantara. Gimana tuh kak? Oke, kalau dari awal sih mungkin masih kosong semua ya. Iya. Jadi awalnya tuh kami nggak langsung pakai kacu, masih sebagai cagak calon penegak di Ambalan. Terus sebelum itu kami mungkin ada beberapa pengujian. Ini nggak lengkap sih sebenarnya, ada beberapa yang nggak kepake. Pertama tuh yang kami uji tuh kalau tidak salah P3K. Jadi untuk mendapatkan P3K itu kami diberi contoh seandainya ada kecelakaan gitu, patah tulang atau luka dalam. Jadi kami diajarin bagaimana cara mengobatinya. Terus menggunakan pertolongan pertama. Terus kalau untuk intinya semua TKK ini diambil dari waktu kemah. Berkemah untuk mengambilkan ini pakai kacu sebelum jadi penegak. Berarti semua yang dipakai ini ada pengujiannya nih kak? Ya kak, jadi sebelum jadi penegak Bantara atau Laksana tuh, ya sekarang masih penegak Bantara ya. Sebelum jadi penegak Bantara itu kita diuji untuk menjadi penegak dulu, tidak langsung ke penegak Bantara. Nah, waktu pengujiannya itu kita adakan kemah selama 3 hari 2 malam. Kemah pertama yang kita adakan itu di Pulau Gelang. Nah, jadi pengujiannya itu di malam hari. Ya, kalau untuk dapatin badge Bantaranya sendiri, kita adain kemah kedua. Nah, kemah keduanya itu kita adainnya di sekolah. Sama juga waktunya 3 hari 2 malam. Nah, jadi kita malam pertamanya itu kita nggak langsung diuji ya. Terus malam keduanya di situ kita baru diuji penegak Bantara. Nah, selama pengujian itu kita juga ada beberapa hal yang mungkin rumit ya. Jadi kita tuh pertama disuruh untuk menghadap ke kakak-kakak pembina sama kakak-kakak dari DKC-nya. Jadi saya ada beberapa hal yang mungkin agak menantang. Waktu sama kakak pembinanya, saya ditanya, saya disuruh tanya nih sama kakak pembinanya untuk instruksi selanjutnya dalam uji coba. Nah, karena kakak tuh kayak pengen ngerjain saya mungkin ya, jadi saya disuruh keliling tuh 2 kali. Nah, terus kakak tuh nanya saya sudah capek atau belum. Nah, saya mikir di situ, sepertinya kalau misalnya saya bilang capek, saya bakal kena marah. Jadi saya bilang tidak, siap tidak gitu jawabnya. Nah, terus saya disuruh lari lagi nih. Terus jawabannya terus sampai berulang-ulang. Mungkin berapa kali ya larinya tuh ya?
sampai nggak ya 10 kali, kurang tahu lah, intinya di bawah 10 kayaknya. Nah jadi kakak tuh pas ditanya lagi kan, sudah capek belum, nah tidak nanya gitu lagi dia, tapi nanyanya kamu sepertinya sudah capek gitu, karena udah begitu lama ya. Jadi saya disuruh istirahat, disuruh baring, suruh minum. Nah waktu suruh minum itu juga pas banget di situ airnya habis. Jadi saya disuruh cari air kemana aja. Nah saya untung aja waktu itu teman ada nyiapin air dalam botol minum. Nah, saya ambil airnya tanpa izin. Nah gitulah. Terus selesai dari kakak-kakak pembina, baru kami diuji ke kakak-kakak yang lain yang ingin menguji kami. Itu kakak-kakak yang sudah sah jadi bantara. Ada juga beberapa kakak-kakak yang dari sekolah lain ikut gabung ke kemah kita waktu itu, tapi cuman beberapa orang, sekitar 3 orang 2 orang gitu lah ya, sisanya dari DKC. Nah gitu lah. Oke, berarti kakak sekarang ini udah ke penegak bantara ya kak? Ya, Sedang sekarang lagi masa dilantik, tinggal dilantik sih ke penegak laksana. Oke, keren Kak Elis. Berarti berarti dari kakak tinggal menunggu pelantikan nih. Siap. Nah, tantangan apa kak yang berat untuk menjadi seorang penegak laksana? Kalau tantangannya sih saya paling kakunya tuh waktu tanya jawab. Nah, jadi setiap saya ketemu pembina itu, kalau misalnya tanya jawab tuh, sekalipun saya sudah mengingat atau menghafal, pasti ngelek tiba-tiba. Jadi lupa gitu, karena dihafal. Oh, Gitu. Berarti kakak ini mematok ke SKU ya kak? Iya. Berarti kakak Lebih patok ke SKU, SKU. nggak nambah materi lain gitu. Oke. Jadi kakunya di situ. Berarti kakak ini sekarang kan mau ke laksana nih. Pastinya kita untuk pengujian pelaksana ini ada yang namanya SKU nih kak. Nah, kita mengisi SKU. Dari seluruh 23 poin SKU ini, mana sih kak yang menantang bagi kakak untuk naik ke laksana ini kak? Kalau yang paling menantang sih ada satu. Apa tuh kak? Nah, itu yang paling harus dipenuhi itu mengembara. Mengembara selama 3 hari. Ya, kami disuruh mengembara selama 3 hari. Dilepas sama pembina tuh kami disuruh mengembara mulai dari Inhu ke Inhil. Wow, rute yang sangat jauh ya kak. Begitulah. Nah, jadi selama mengembara itu kami benar-benar dilepas sama pembina kami, terus diberikan bahan, alat sama bahan yang seada-adanya, bahan makan, terus bahkan buat masak mungkin kami nyiapin korek 1. Itu untuk persiapan untuk nyalain api. Nah, jadi selama mengembara itu kami benar-benar lepas, intinya kami benar-benar sendiri lah gitu ya. Kami tuh khusus yang bantara, yang penegak bantara yang sudah sah jadi penegak bantara. Nah, jadi waktu itu yang sudah sah jadi penegak bantara kami berjumlah 7 orang, 4 orang penegak bantara putri dan 3 orang penegak bantara putra. Nah, jadi selama mengembara itu adalah beberapa hal yang bukan mungkin lagi sih, memang agak menantang gitu ya. Jadi selama mengembara itu kami tuh sempat kesulitan untuk menyiapkan bahan makanan gitu, karena benar-benar terbatas ya kan kak. Selama 3 hari itu kami benar-benar bingung masaknya seperti apa, pokoknya benar-benar hemat banget gitu ya. Terus ada lupa nih hari apa, sekali kami nemu burung. Nah, jadi burung ini kayak di pinggir semak-semak gitu lah ya kan. Nah, jadi salah satu dari kakak ini ada kepikiran buat angkat burung tuh. Nah, jadi burung tuh ditangkap, beneran dapat nih. Tapi ya tangkapnya tuh pakai tangan gitu, diam-diam lah ya. Karena waktu itu keadaannya gelap, sunyi malam, menjelang malam ya. Nah, jadi itu buat makan malam. Jadi kami bagi-bagi, kami bakar, hidupin apinya pakai korek. Terus kami bener-bener hidupin apinya tuh nggak bawa kompor. Masaknya pun ya nggak bawa dengan alat seadanya. Dengan alat seadanya, bener-bener seadanya banget lah gitu lah. Sampai selesai pengembara ya gitu lah. Berarti kakak di Ambalan Rabudasu ini sangat keren-keren ya teman-teman. Buktinya poin-poin di SKU itu dilakukan dengan baik ya kak. Berarti sangat menantang nih kak pengembaraan selama 3 hari. Ya bisa dibilang begitu lah ya. Ada yang kejadian aneh-aneh nggak sih kak? Puji syukur selama melakukan pengembaraan kami memang gak ada sih ngalamin yang namanya kecelakaan atau hal-hal aneh.
paling adalah beberapa mungkin kaki kram pasti tuh ya kan. Kaki kram kan perjalanannya jauh tuh, jadi terus tuh pegel bahu semua badan ini pasti pegel karena bawa barang gitu. Ya gitulah. Jadi pulangnya jalan kaki lagi atau gimana kak? Ya pulangnya tetap jalan kaki. Oh berarti selama 3 hari ini selesai bolak-balik gitu kak ya? Ya selesai melakukan pengembaraan. Jadi istirahatnya itu pun intinya kami tuh kalau istirahat tuh mungkin secukupnya aja lah untuk menambah kekuatan gitu kan. Kalau misalnya nggak istirahat kan pasti mustahil banget lah ya. Tidurnya gimana nih kak? Tidurnya ya di mana kami berhenti, di mana kami lelah, kami di situ berhenti. Maksudnya istirahatnya gitu. Berarti paginya lanjut lagi kak? Nggak sampai pagi juga sih, mungkin kalau misalnya menjelang-jelang pagi gitu, sebelum terang gitu lah ya, biar mengulur waktu. Berarti semangat dari kakak-kakak ini sangat luar biasa nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang penasaran atau masih bertanya-tanya gunanya untuk ikut kegiatan seperti itu tuh apa, karena seru ya kak? Ya sangat Karena seru sih. kedengarannya sangat seru, memang melelahkan tapi itu ada pengalaman tersendiri. Pengalamannya memang sangat luar biasa sih kalau saya kata saya. Oke Kak Lilis, lumayan ya Kak Lilis ini banyak mengikuti kegiatan yang berkesan di Pangkalan SMK Negeri 1 Kuala Cenaku. Nah dari kakak-kakak, kalau masih ingin tahu kegiatan-kegiatan seru lainnya, bisa nih ya Kak gabung bersama kami di Ambalan Rabudasu. Ya boleh. Nah jadi boleh kalau misalnya buat kakak-kakak yang minat ikut pramuka, ikut aja tuh gabung ke SMKN 1 Kuala Cenaku. Kalau bisa sekalian masuk sekolahnya gitu. Iya, Biar terus kalau misalnya bingung nih mau cari ekstrakurikuler apa nih yang paling menyenangkan gitu, ya gabung aja ke pramuka, udah terjamin pasti ada kegiatannya. Oke, berarti Kak Lilis ini banyak ikut ekskul atau hanya di pramuka Kak? Kalau ikut ekskul ada sih 2. Apa tuh Kak? Salah satunya sih paski, tapi tidak begitu aktif ya. Tapi sudah sempat lah jadi paski kecamatan. Oh, berarti Kak Lilis ini pernah paskibra ya Kak? Bisa belum? Tahun berapa nih Kak? Angkatan tahun 2023. Oh, tahun kemarin nih teman-teman. Berarti Kak Lilis ini multi talent juga. Oke, beri aplaus untuk Kak Lilis. Pastikan Kak, di pengujian untuk naik ke laksana ini nggak hanya terpatok di SKU aja nih Kak. Ada dong yang di luar dari poin-poin SKU. Ada nggak nih bagi kakak yang di luar poin SKU itu yang lucu gitu pengujiannya, atau nggak bisa kakak lupakan nih? Ada sih satu. Apa tuh Kak? Jadi waktu kami pengujian laksana tuh kan jadi malam-malam nih, pasti gelap ya kan. Iya. Nah waktu itu untuk kasih cahaya tuh lilin. Nah jadi kakak pembina kita ini atau kakak yang menguji ini, dia dia sengaja nih matiin lilinnya, terus dia nyuruh kita ngidupinnya tanpa korek. Nah gimana tuh Kak? Nah jadi waktu itu tuh kita pasti mikir kan, ini gimana nih hidupinnya nggak pakai korek, pokoknya nggak pakai korek lah gitu kan. Nah terus saya juga mikir pakai apa gitu, pokoknya nggak kepikiran hal lain gitu ya. Terus kami tuh di situ coba pakai batu, nggak bisa. Terus intinya segala macam cara dilakuin gitu ya kan. Nah terus ada satu cara, ternyata nggak pakai korek bisa pakai mancis, tapi kita nggak langsung tahu ya. Kita nggak langsung tahu tuh. Jadi awalnya tuh ada kawan kita, dia mikir gini, kalau nggak bisa pakai korek, dia sebenarnya sih iseng aja nih awalnya, cuma pengen coba kayak pengen cari ide sendiri tiba-tiba, karena dia bilang kakaknya ini nggak boleh pakai korek, tapi boleh pokoknya dia intinya nggak boleh pakai korek. Nah tiba-tiba kawan kami ini kan kayak cari alasan lah gitu intinya kan, jadi dia bilang dia ngidupinnya pakai mancis nih. Terus dia ngelapor ke kakak pembina, terus kata kakak pembinanya ngidupinnya pakai apa, pakai mancis, kata kakak nggak boleh pakai korek. Nah habis itu kakaknya ketawa gitu, bener yang dia bilang, maksud bapak tuh gitu, nggak boleh pakai korek tapi boleh pakai yang lain gitu. Nah jadi kita ini kan bingung nih awalnya, terus kita minta saran, kita tanya-tanya, sekalinya dia jawab ini, aku tadi ngidupinnya lo memang nggak pakai korek tapi pakai mancis, boleh katanya gitu. Nah jadi ya gitulah, jadi kami bisa punya ide tuh dari situ. Berarti termasuk tantangan jebakan ya Kak? Iya bisa dibilang begitu, menjebak sekali sih kalau kata saya. Berarti seru-seru nih guys, tantangannya nggak semua menakutkan ya Kak? Kalau menakutkan sih kayaknya enggak lah ya. Enggak menakutkan. Lebih seru. menantang, seru. Tantangannya lebih seru gitu. Oke. Mungkin dari situ udah selesai nih Kak? Ada sih satu tantangan yang menurut saya sempat nih saya dikerjain sama kakak pembina. Nah ini nih yang diuji bukan saya, tapi waktu itu saya disuruh bantu untuk uji kenaikan penegak
Bantara. Nah, waktu itu mereka masih sah jadi penegak, belum ada penegak apa gitu, masih mau diuji ke penegak Bantara. Nah, saya dikerjain sama kakak pembina, katanya tunggu sebentar. Nah, ruangan ini kan benar-benar sunyi nih, gelap. Jadi saya ditinggalin tuh di dalam ruangan tuh. Jadi saya bingung, ini yang diuji saya atau saya yang uji gitu. Jadi saya tuh sengaja tinggalin, katanya kakaknya ada keperluan sebentar. Nah, sekalinya pas apa saya bilang tuh, kak saya pengen ikut gitu kan, gelap nih, mati lampu. Kata kakak tuh nggak usah, tinggal aja sini, jaga-jaga tempat. Gak taunya kakaknya lama baliknya, terus saya ditinggalin tuh gak sekali 2 kali aja, sampai 3 kali. Terus tuh ya gitulah, intinya saya ditinggalin situ. Itu di dalam ruangan kak? Iya, dalam ruangan yang sangat gelap. Gimana tuh perasaan kakak saat itu? Awalnya sih agak tegang, tapi saya bawa santuy gitu kan, sambil intinya santuy aja. Tiba-tiba kayaknya nggak menakutkan kali gitu lah kan ya, jadi bawa santai aja. Intinya kalau di ruangan gelap tuh nggak usah terlalu tegang gitu, kalau kita tegang makin takut. Tapi kalau kita bawa santuy ya rasanya tenang-tenang aja, aman aja. Tapi ada lah rasa takut dikit-dikit ya kan. Keren. Nanti Kak Lilis nih udah selesai nih pengujian ke Laksana. Kalau ujinya sudah, Berarti tinggal pelantikan aja Iya. nih Kak. tinggal pelantikan Oke, aja. terima kasih Kak Lilis. Terima kasih sharing-sharingnya. Sama-sama. Nah guys, jadi kita sebagai anggota pramuka nggak punya rasa takut ya Kak? Iya, Bukan nggak punya rasa takut, punya sih, Nah, cuman kalau cuman bisa kita lawan iya, karena bisa kita bilang. pramuka. Oke, terima kasih Kak Lilis udah bagi-bagi informasi, bagi-bagi pengalaman di podcast kita. Nah, kita lanjut ke segmen berikutnya. Terima kasih.